Halo semua, jadi di dalam video ini, saya akan menceritakan tentang salah satu kisah pertarungan paling legendaris di sepanjang sejarah Westeros. Kisah ini sendiri adalah salah satu penggalan cerita yang terjadi di dalam kisah perang saudara Targaryen. Dan kisahnya sendiri terjadi di tahun 130 After Conquest. Dan nama event ini adalah The Battle Above the Godseye. Dan tokoh utama dari event ini adalah dua pangeran Targaryen yang terkenal akan kemampuan bertarungnya yang sangat luar biasa. Dan mereka berdua akan bertarung secara sengit untuk menentukan arah dari perang saudara paling brutal di sepanjang sejarah Westeros. Dan mereka berdua adalah Prince Daemon Targaryen dan Prince Aemon Targaryen. Kisah ini sendiri dibahas secara detail di dalam buku The Princess and the Queen, ataupun buku Fire and Blood untuk versi cerita yang lebih lengkapnya. Dan yang pasti, bagi kalian yang mengikuti TV series House of the Dragon, kisah ini sendiri sudah bisa dipastikan adalah sebuah cerita yang mengandung spoiler berat. Jadi bagi yang mau skip video ini, maka saya persilahkan untuk langsung saja untuk jangan menonton video ini. Oke, gak usah berlama-lama lagi, mari kita langsung saja ke pembahasan utamanya. Tidak ada panji yang berkibar di atas menara hangus dan reruntuhan benteng Harrenhal ketika Prince Daemon Targaryen melayang turun dari udara untuk merebut kastil Harrenhal untuk dirinya sendiri. Beberapa orang penghuni liar telah bermukim di ruang bawah tanah Harrenhal, namun segera kabur begitu mendengar bunyi kepak sayap Caraxes. Setelah mereka semua pergi, Daemon Targaryen berjalan memasuki aula utama Harrenhal seorang diri, tanpa ditemani oleh siapapun kecuali naga Caraxes. Setiap malam, saat matahari mulai terbenam, ia mengayunkan pedangnya ke pohon Heart Tree yang terletak di kebun Godswood. Itu adalah taman tempat pohon suci tersebut ditanam. Dan hal tersebut dilakukannya untuk menandai berlalunya sebuah hari. Total ada 13 bekas goresan pedang di pohon itu, dan masih bisa dilihat sampai sekarang. Sebuah bekas goresan yang sudah lama, gelap, dan dalam. Walaupun begitu, setiap bangsawan yang memimpin Harrenhal sejak saat itu, berkata bahwa bekas-bekas goresan itu selalu mengeluarkan darah, pada setiap musim semi. Setelah Prince Daemon menunggu selama 13 hari, tepat di hari ke-14, sebuah bayangan melayang di atas Harrenhal. Sebuah bayangan yang lebih gelap daripada awan hitam manapun. Semua burung yang hinggap di hutan Godswood terbang ketakutan, dan angin panas berhembus menyapu terbang semua daun-daun yang gugur ke pinggir lapangan. Vhagar akhirnya datang juga. Di atas punggungnya berdirilah sang penunggang naga, pangeran bermata satu, Prince Aemon Targaryen. Dia memakai baju besi berwarna hitam pekat, berhiaskan ukiran emas. Prince Aemon Targaryen tidak datang sendirian. Alis Rivers terbang bersamanya. Rambut hitamnya panjang terurai di punggungnya, dan perutnya sedang hamil tua. Prince Aemon terbang mengitari menara Harrenhal sebanyak 2 kali, lalu membawa naga Vhagar mendarat turun di lapangan luar, sejauh 90 meter dari Caraxes. Dan kedua naga itu saling menatap dengan tajam, lalu naga Caraxes mengepakkan sayapnya dan mulai mendesis. Api berkobar di antara giginya. Prince Aemon membantu kekasihnya turun dari punggung naga Vhagar, lalu berbalik untuk menghadap pamannya. "Paman, kudengar kau telah mencari kami," ucap Aemon Targaryen. "Cuma dirimu yang kucari, siapa yang memberitahumu kemana harus mencariku?" jawab Daemon Targaryen. "Kekasihku," jawab Aemon. "Dia melihatmu di dalam awan badai, di danau pegunungan saat matahari terbenam, di dalam api yang kami nyalakan untuk memasak makan malam kami. Alis, kekasihku, mampu menerawang jauh lebih banyak lagi. Paman, kau bodoh sekali datang kemari sendirian." "Kalau aku tidak sendirian, kau tidak akan mau datang," jawab Daemon. "Namun paman tetap datang sendirian kemari. Dan sekarang, aku pun sudah ada di sini. Paman sudah hidup terlalu lama di dunia ini," balas Aemon. "Dalam hal yang satu itu, aku setuju denganmu," jawab Daemon. Prince Daemon menyuruh naga Caraxes untuk merendahkan lehernya,
lalu memanjat ke punggung naga itu. Sementara itu, Prince Aemon mencium kekasihnya dan melompat ringan ke atas naga Vhagar. Prince Aemon memastikan keempat rantai yang menghubungkan pelana dan sabuknya terpasang dengan kuat. Prince Daemon sebaliknya, membiarkan rantai penghubung itu terjuntai. Caraxes mendesis lagi, menyemburkan api ke udara. Vhagar membalasnya dengan raungan. Dan kedua naga itu pun, terbang bersamaan ke udara. Prince Daemon memacu Caraxes untuk terbang naik secepatnya, memecutnya dengan cambuk bermata baja, sampai mereka menghilang ke dalam gumpalan awan. Vhagar, naga yang jauh lebih tua dan lebih besar, juga lebih lamban. Naga itu sulit bergerak cepat karena ukuran badannya yang besar. Vhagar terbang naik perlahan-lahan, berputar-putar dengan lingkar putaran yang semakin lama semakin luas. Vhagar dan Prince Aemon terbang di atas danau Gatsai. Hari sudah senja, matahari sudah hampir terbenam, dan danau itu terlihat tenang. Permukaan danau itu berkilauan bagaikan tembaga. Vhagar terbang semakin lama semakin tinggi, mencari-cari Caraxes. Sementara itu, Alice Rivers menyaksikan semuanya dari atas menara Kingspire Tower di Harrenhal. Serangannya datang mendadak bagaikan geledek menggemuruh. Caraxes menerjang turun dari atas Vhagar, dengan jeritan keras yang terdengar sampai sejauh 19 km. Caraxes luput dari pengawasan Prince Aemon, sebab sinar matahari senja menyilaukan pandangannya. Caraxes menghantam Vhagar sekuat tenaga. Raungan sepasang naga itu menggema di seluruh danau Gatsai. Kedua naga itu saling mencengkeram dan mencabik satu sama lain, membentuk sebuah bayangan hitam, berlatar belakang cahaya matahari senja berwarna merah darah. Saking terangnya semburan api mereka berdua, para nelayan yang sedang berada di danau Gatsai merasa khawatir kalau awan di atas langit ikut terbakar. Dengan posisi saling mengunci satu sama lain, kedua naga itu meluncur turun ke arah danau. Rahang Caraxes menggigit leher Vhagar, dan gigi hitamnya menancap dalam-dalam di daging naga yang lebih besar itu. Bahkan, ketika cakar Vhagar merobek perut Caraxes sampai terbuka, dan gigi Vhagar merobek putus salah satu sayap Caraxes, Caraxes justru menggigit semakin dalam, sementara mereka meluncur semakin cepat mendekati permukaan danau. Konon, pada saat itulah Prince Daemon Targaryen melompat dari atas pelana naganya, meluncur dari atas Caraxes ke atas Vhagar. Tangannya menggenggam pedang Dark Sister, yang dulu dimiliki oleh Ratu Visenya Targaryen. Prince Aemon mata satu hanya bisa memandang dengan ngeri. Saat Aemon berusaha keras untuk melepas rantai yang mengikat tubuhnya ke pelana, Prince Daemon malah berhasil memecahkan ketopong besi Prince Aemon, lalu menusukkan pedang Dark Sister ke bagian mata Aemon yang buta, tembus sampai ke bagian belakang tenggorokan Prince Aemon. Setengah detik kemudian, kedua naga itu jatuh ke dalam danau. Semburan air yang muncrat akibat jatuhnya kedua naga itu, konon nyaris setinggi menara Kingspire Tower. Para nelayan yang menyaksikan kejadian itu, berkata bahwa kalau jatuhnya sekeras itu, baik naga maupun manusia tidak mungkin selamat. Dan memang, tidak ada satupun dari mereka yang selamat. Naga Caraxes masih bisa bertahan hidup cukup lama, untuk merayap kembali ke darat. Dengan perut robek, satu sayap putus, dan tubuh mengepulkan asap karena basah kuyup oleh air danau, Caraxes mengerahkan sisa-sisa tenaganya, untuk menyeret tubuhnya ke tepi danau, lalu menghembuskan nafas terakhir di bawah tembok Harrenhal. Bangkai naga Vhagar tenggelam ke dasar danau. Darah panas yang mengalir dari bekas lukanya, membuat air di sekitar tempat tenggelamnya Vhagar menjadi panas mendidih. Beberapa tahun kemudian, setelah perang saudara The Dance of the Dragons ini berakhir, bangkai Vhagar berhasil ditemukan. Di sana ditemukan juga, kerangka dari Prince Aemon Targaryen, masih memakai baju besi dan terikat di pelana naganya. Pedang Dark Sister menancap sedemikian dalam, sampai gagangnya menempel di lubang mata tengkorak Prince Aemon. Tidak diragukan lagi, Prince Daemon Targaryen juga pasti meninggal. Namun jenazahnya tidak pernah ditemukan. Mungkin, karena arus air di danau itu tidak bisa diperkirakan arahnya. Belum lagi, di danau itu juga ada banyak ikan yang lapar. Konon, menurut dongeng yang dinyanyikan oleh para penyanyi balada keliling, Prince Daemon Targaryen berhasil selamat setelah jatuh ke dalam danau. Setelah itu,
dia berhasil bersatu kembali dengan kekasihnya Needles. Mereka hidup berdua sampai akhir hayat mereka. Sungguh sebuah dongeng yang indah. Sayangnya, fakta sejarah tidaklah seindah itu. Hari itu, pada tanggal 22, bulan 5, tahun 130 After Conquest, kedua naga itu bertarung dan tewas di Danau Gatsai. Prince Daemon Targaryen berusia 49 tahun saat meninggal. Dan Prince Aemon Targaryen baru berusia 20 tahun. Vhagar, naga terhebat milik dinasti Targaryen, setelah meninggalnya naga Balerion the Blackbreed, telah menjalani hidup selama 181 tahun. Maka, dengan ini, meninggal sudah naga terakhir yang tersisa dari zaman penaklukan Aegon Sang Penakluk, seiring dengan turunnya kegelapan malam meliputi Harrenhal. Walaupun begitu, karena sedikit sekali orang yang menyaksikan peristiwa ini, kabar pertarungan terakhir antara Prince Daemon Targaryen melawan Prince Aemon Targaryen baru tersebar luas setelah sekian lama waktu berlalu. Oke, jadi itu tadi adalah kisah tentang The Battle Above the Gatsai. Yang kisahnya sendiri, terjadi di saat event The Dance of the Dragons. Kisah ini terbilang sangatlah epik, ketika pertama kali saya baca di tahun 2015. Dan hingga sekarang, Prince Daemon Targaryen dan Naga Caraxes adalah karakter A Song of Ice and Fire favorit saya. Semoga di season House of the Dragon yang selanjutnya, HBO dapat mengadaptasikan pertempuran di Danau Gatsai ini secara epik. Karena sudah bisa dipastikan, bagian pertarungan antara Prince Daemon Targaryen melawan Prince Aemon Targaryen ini adalah bagian yang sudah pasti paling ditunggu oleh fans Game of Thrones di belahan dunia manapun. Oke, jadi videonya cukup sampai di sini. Saya undur diri dulu, bye-bye.